Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom juga untuk semua jemaat yang beribadah dari rumah. Mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk ibadah yang suci kudus di hari ini. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, haleluya Yesus.
kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Aku kami menyembah Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang Maha Mulia Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia ya Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Engkau suci, kudus, Engkau mulia ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Berkatalah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, Engkau mulia Tuhan bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, yes Jesus. Oh Lord, Engkau layak Tuhan. Engkau layak menerima setiap puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. For Your name is great and worthy to be praised. Once again I sing praises to Your name. I sing praises to Your name. Yes Jesus. Oh Lord, praises to Your name. Oh Lord, for Your name is great. For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to Your name. Yes, Jesus. Oh
name is great and worthy to be praised. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa di surga. Kau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, yang layak kami sembah dan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, bertatalah atas ibadah kami pada pagi hari ini. Hati pikiran kami, seluruh ruangan ini dikuasai dengan kuasa darah Yesus. Kami tengking segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan, kami tengking semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan saja, hadirat Tuhan saja yang bertata atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita? Amin, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yes, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih semangat lagi, kita rasakan roh Tuhan tercurah bagi kita di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Kita dipulihkan, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, dosa telah dipatahkan. Mari kita bersorak, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru,
itu baik bagi setiap kita. Amin. Mari silakan duduk kembali dan kita terus menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Allah itu baik. Haleluya. Setiap perkataan, setiap kalimat di lagu ini. Tunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya kepada kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Sama-sama kita katakan siapa? Yesusku luar biasa. Sekali lagi dengan iman. Yesusku luar biasa. Haleluya. Tuhan, Yesus luar biasa dalam hidup kita. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun tantangan hidup kita, iman kita selalu percaya bahwa Yesus kita luar biasa. Ada waktu-waktu Tuhan yang terbaik yang tidak bisa kita selami oleh pikiran kita sebagai manusia. Tuhan sediakan di tepat waktunya yang tepat. Haleluya. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri kembali. Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Yes, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
bersuka, bersukacitalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sukacita mengalir di setiap hati kita. Puji-pujian, penyembahan kita hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Terus kita siapkan hati kita, fokus kita, pendengaran kita. Biarlah hidup kita menggenapi segala firman-firman Tuhan yang hidup dalam setiap hidup kita. Firman yang kita baca dan setiap firman yang kita dengar. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus, Engkau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Tuhan, Kau sempurna. Engkau sempurna di setiap jalan-jalan kami Tuhan. Rencana-Mu dan karya, setiap karya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan, ini hidup kami Tuhan, ini hidup setiap kami Bapa. Dengan Roh-Mu hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi kesaksian hidup ya Tuhan, menjadi hidup-hidup yang berkenan di hadapan Engkau, menjadi kesaksian hidup ya Tuhan, pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Bapa. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes Jesus. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa, Engkau mulia Tuhan, Engkau mulia Yesus, Engkau haleluya, Engkau Raja di atas segala Raja, haleluya, Engkau Allah di atas segala Allah Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan, Engkau setia Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kemurahan-Mu Tuhan melebihi hidup kami Tuhan, kemurahan-Mu yang menjadikan kami hidup Tuhan, kemurahan-Mu saja Tuhan, kemurahan-Mu saja kami kuat Tuhan, kami bisa karena Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, oh haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
lebih dari hidup Tuhan. Saja kami ada Tuhan. Terima kasih untuk iman yang boleh Tuhan berikan bagi kami, untuk keselamatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami serahkan kepada wakil gembala sidang. Nyatakan dari hidup kami kemurahan-Mu. Amin, amin. Lebih dari hidup. Amin, amin. Bawa lidahku segenap hati kita nyatakan kemurahan-Mu, bahwa hanya Engkau satu-satunya yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Lebih dari hidup kami, biarlah hanya Engkau sendiri Tuhan yang bertahta atas setiap kami. Pimpinan Tuhan dalam hidup kami, dan kami akan nyatakan dari lidah kami bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Amin, amin. Bahwa lidahku, amin, amin.
tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mau nyatakan bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar roh-Mu bertahta di tengah-tengah kami, dalam hidup kami. Dalam penyampaian firman Tuhan di tempat ini, kuasa Tuhan dinyatakan penuh dan hidup kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih jabat kanan kiri. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Wah, senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudari, bro and sis di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan kami bisa balik ya, pulang pergi dengan selamat. Waktu, ya, puji Tuhan, kasih senyuman terbaik ya. Kami mengucap syukur ya, karena Tuhan Yesus baik, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong, saya percaya bahwa kita bisa ada semua karena berkat Tuhan. Kalau misalnya sedikit kesaksian, kami mau datang ke Surabaya dapat kabar bahwa pesawat India itu barusan mengalami kecelakaan. Seluruh awak kabin dan penumpang meninggal, cuman satu ya penumpang nomor 11A yang bertahan hidup. Ini mau berangkat ini, kenapa saya baca berita ya. Jadi baca berita bukan menguatkan iman ya, tapi malah Tuhan ini ya apa budal ya. Terus mau berangkat, pesawat sebelum kami gak bisa terbang, lama gitu. Kayak petugasnya wira-wiri, ini ada apa. Kami masuk pesawat juga mau terbang, ternyata diumumkan ada keretakan di jalan landasan. Sehingga perlu diinspeksi lebih lanjut. Tapi puji Tuhan kalau kami bisa ada di tempat ini semua karena pertolongan Tuhan. Banyak mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang dimana kami rasakan betul ini Tuhan bela. Paling sederhana ya, paling sederhana ada 4 kali kejadian di mana kami sampai di tempat lokasi kemudian hujan turun. Itu sampai 4 kali, jadi kami gak kebasahan, payung selalu siap tapi gak pernah dipakai, gak pernah dibuka biar satu kali pun. Saya percaya ada Tuhan menyertai kami juga setiap kita Jemaat Permata Mahkota. Amin. Sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan tentang perjalanan dengan Roh Kudus ya, masih ya. Ada yang namanya Raja Saul, Roh Tuhan dan Raja Saul. Ada yang sudah mengerti? Ini biasanya gambarnya yang meriah-meriah ya. Tapi kali ini raja yang penuh dengan kesenduan. Ada apa ya? Kita baca Raja Saul. Puji Tuhan. Kita akan baca sama-sama di 1 Samuel 10. Sudah saya siapkan. Ayat ke-6, 9, dan 10. 1 Samuel 10 ayat 6, 9, dan 10. Saya akan bacakan. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, di ayat yang ke-9, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ayat 10, ketika mereka sampai di Gebea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi, Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada namanya Raja Saul ya. Raja Saul ini dipenuhi oleh Roh Tuhan dan menjadi seorang manusia yang lain. Manusia berubah, seorang anak muda yang tidak berpengalaman, ya kalau nanti dibahas, seorang yang badannya lebih tinggi daripada antara-antaranya, daripada teman-temannya yang lain. Bukan orang yang hebat, bangsa yang kecil dari suku Benyamin. Nah, tapi karena Roh Tuhan ada bersama dengan Saul, maka hidup Saul diubahkan menjadi manusia yang lain. Dari manusia biasa dipenuhi Roh Tuhan, maka menjadi seorang punya kapasitas tinggi dan menjadi raja pertama di Israel. Roh
Allah, ayat 10 dicatat, roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi-nabi. Jadi pada sebelumnya hanya nabi-nabi Allah yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Tapi ini seorang manusia biasa bisa dipenuhi oleh roh Tuhan. Titik poin dari pembacaan ini adalah adanya roh Tuhan yang menguasai manusia dan manusia diubahkan. Bukan Saulnya yang hebat, tapi ada roh Tuhan yang maha kuasa yang memenuhi manusia biasa menjadikannya orang yang lain yang hebat. Puji Tuhan, roh Tuhan yang sama kalau beracara ya menguasai setiap kita di tempat ini, kita pun dapat menjadi orang yang mungkin kita sendiri tidak tahu loh, aku kok bisa lakukan ini, tapi aku bisa karena Tuhan. Kita sanggup menghadapi masalah-masalah yang besar karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan. Katakan, aku mau dipenuhi roh Allah. Aku mau dipenuhi roh Allah. Lihat kanan kiri, kamu juga dipenuhi oleh roh Allah. Amin. Amin. Nah, kita lihat dulu pertanyaan. Kalau sebelum kita lanjut lebih dalam, mengapa Saul dipilih? Ya, mengapa Saul yang dipilih? Kita akan baca sama-sama. Ini dia. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 7. Kita akan baca bergantian ya. Ini kita mundur pendahuluannya. 1 Samuel 8 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang berikutnya kemudian kita bergantian. 1 Samuel 8 ayat yang keempat. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Kalau kita baca tadi, ternyata bangsa Israel ini berkumpul ya, tua-tua Israel berkumpul, mereka datang kepada Samuel. Jadi pemerintahan yang dulu yang ada di Israel adalah pemerintahan teokrasi. Apa itu pemerintahan teokrasi? Pemerintahan yang dipimpin oleh Tuhan langsung. Tuhan lewat nabi kemudian kepada bangsa Israel. Makanya ada di ayat-ayat sebelumnya belum pernah ada raja. Tetapi di ayat 5 bangsa Israel berkumpul ya oleh tua-tua Israel bilang ke Samuel, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada bangsa-bangsa lain. Di mana yang awalnya Tuhan yang menjadi pimpinan tertinggi, Tuhan yang memerintah, tapi manusianya bilang, oh Tuhan, aku enggak mau lagi Tuhan yang memerintah, tapi manusia. Mengubah dari teokrasi menjadi monarki. Monarki kerajaan, di mana seluruh pusat pemerintahan ada di raja. Nah, makanya ayat ya Samuel kesel gitu ya, mungkin enggak tahu karena dia enggak dianggap gitu ya, atau gimana, tapi di tengah kekesalannya Samuel dia berdoa sama Tuhan. Kemudian Tuhan bilang ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah semua perkataan bangsa itu dalam segala hal. Kawan sama Tuhan, rungokno gitu ya. Sebab bukan engkau yang mereka tolak. Jadi kan tadi Samuel kesel ya. Sebenarnya bukan kamu Samuel yang mereka tolak, tapi akulah kata Tuhan. Tuhan yang ditolak oleh bangsa Israel. Berapa banyak ya dari orang-orang yang sudah mengalami mujizat Tuhan, mengalami berkat Tuhan, tapi menolak untuk hidup di bawah tuntunan Allah. Tuntunan perintah Allah. Kalau tadi kita bilang kamu dipenuhi Roh Kudus ya, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Tapi waktu hidup dalam pimpinan Roh Kudus banyak yang menolak. Ini seperti terjadi di bangsa Israel.
Sampai Tuhan bilang, jangan sampai aku yang jadi raja atas mereka. Berarti bisa nih ya, Tuhan turun langsung jadi raja, muncul di ayat ini. Maka setelah itu baru dilakukanlah, ya terpilihlah si Saul, bukan Samuel ya, ini Saul. Saul dipilih karena permintaan bangsa Israel. Nah, permintaan ya, kata meminta ini mengandung dua unsur kata. Ya. Yang satunya ini imitasi. Imitasi tahu ya imitasi? Apa imitasi? Palsu, nah, tiruan ya. Bukan aslinya tapi menyerupai asli. Kemudian permintaan bangsa Israel ini mengandung arti juga penolakan. Waktu kita menolak Tuhan, kita akan mengambil solusi yang lain dalam kehidupan kita. Waktu kita tolak suara Tuhan yang masuk, kita berarti akan ambil suara-suara yang sekiranya dari Tuhan. Tapi belum tentu. Saul muncul karena ini, adanya penolakan. Nah, imitasi, bicara tentang imitasi. Kami barusan dari Jakarta menuju ke Bandung, ditempuh dengan waktu 30 menit. Pulangnya 37 menit karena singgah salah satu kota, Budal. 30 menit. Saya tanya Dani yang berpengalaman di sana. Dan berapa jarak antara Jakarta Timur menuju ke Bandung? Oh itu kalau saya lewat Bogor kok itu bisa 2,5 jam. Wah 2,5 jam, ditempuh hanya 30 menit. Nah dibuatkanlah, ini kenapa kok sampai ke Bandung, salah satunya ya memang ada keluarga sakit, tapi yang anak kami Philip udah pernah minta 2 tahun lalu, aku mau naik kereta cepat Pak gitu. Sampai kue ulang tahunnya waktu di sekolahan itu kereta cepat. Wah kereta cepat ke Jepang dong gitu, gak ada pilihan lain kan, wah ya belum siap ya. Tapi Tuhan izinkan menjawab doa anak ini, dibuatkanlah kereta cepat di Jakarta Bandung. Nah ini adalah bukan punyanya Jepang tapi produksinya Cina. Dibangun sedemikian rupa mengikuti pola yang kereta api cepatnya si Jepang. Bahkan nah imitasi ini bisa lebih buruk tapi juga bisa lebih baik. Kereta cepat Jepang sekitar 320 km, kalau yang kemarin kami naik sampai 340 km per jam. Wah enak itu, shoo gitu ya. Apalagi yang kerjanya luar kota, Om Niko, wah langsung Om Niko kereta cepat 10 menit ya, nggak sampai 5 menit ya sampai kantor. Nggak usah muter-muter Surabaya. Nah imitasi yang dilakukan oleh Cina tadi adalah imitasi inovatif. Ya, dia meniru tapi membuatnya sesuatu yang lebih baik. Nah kalau Indonesia imitasi juga, jadi bagi Indonesia adalah imitasi dari Jepang tapi imitasinya adalah imitasi konsumtif. Dia copy tapi beli, bukan bikin sendiri, mahal, keluar biayanya banyak. Nah itu imitasi, membuat sesuatu yang seperti Tuhan. Nah ini yang bahaya. Kalau terjadi di kehidupan kita, kita mau guidance, ini kayaknya suara Tuhan. Nah suara yang ada di pikiran kita itu seringkali ada 3 suara. 1 suara Tuhan, kedua suaranya setan, yang ketiga suara diri kita sendiri. Nah seringkali setan kita usir, ya, ono setan dalam nama Yesus gitu ya. Saya nonton film horor sama anak, Yesus teriak gitu. Kok teriak Yesus nontonnya film horor gitu. Atau mau main game ya, mau main game berdoa dulu Tuhan. Apalagi kalau gamenya ada taruhannya gitu ya, berdoa dulu supaya menang. Enggak usah doa, itu imitasi yang lain lagi ya. Enggak usah berdoa kalau untuk mau berjudi. Nah kemudian suara Tuhan tidak didengarkan, berarti yang paling sering didengar adalah suara diri sendiri. Diri sendiri mengalahkan suara-suara yang lain. Ini yang harus diubahkan. Makanya yang ditolak itu bukan Samuelnya, tapi Tuhan yang ditolak oleh bangsa Israel. Ada menolak Tuhan. Nah, Saul menjadi raja karena respon Allah atas penolakan atas dirinya. Bukan rencana awal Allah. Oke, itu latar belakangnya Saul. Siapa Saul sendiri? Secara lahiriah, Saul ini mengesankan, yaitu ada di 1 Samuel 9 ayat 2, seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya, dari bahu ke atas
ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi dia menongol. Wah ini ngewanteng dewe gitu ya. Perkasa dewe, kuat sendiri. Nah coba pemilihan ini kita lihat nih, kita bandingkan dengan pemilihannya Miss Universe. Ada yang pernah nonton Miss Universe? Wah ada yang menghela nafas. Wah ya. Miss Universe dia punya beberapa kriteria ya. Yang pertama brain, kecerdasan dipilih. Orang yang cerdas secara akademik maupun emosional, mampu berpikir kritis, analitis dan kreatif. Kemudian beauty tentunya, wah yang cantik-cantik ya. Nah tapi kalau yang dulu Miss Universe ini kan sempat kontroversial ya. Kalau zaman dulu dipilih cuma yang putih-putih, makanya Barbie dulu cuma warna putih. Yang kulit-kulit gelap enggak piro laku ini, jadi kayak saya gini enggak laku, Dani gini enggak laku. Oh sorry Miss ya bukan ya, kita laki-laki. Nah di sini ada miss-miss yang lain ya, kalau enggak putih coret ya mohon maaf. Itu tempo yang dulu. Nah kemudian berkembang, kecantikan bukan lagi warna kulit, tapi cantik yang secara fisik dan proporsional. Maksudnya adalah ya enggak kelebaran, enggak kekecilan. Nah itu yang masuk dalam kriterianya Miss Universe. Kemudian berpenampilan menarik, sehat. Ada orang yang kurus, tapi loro-loro. Ya asam lambungen, ya, itu ya, enggak masuk dalam kriterianya. Tapi kalau badannya besar terus asam lambung ini tanda tanya ya. Nah, ayo kita sehat semua ya. Kemudian kalau Miss Universe apa lagi? Punya behavior, punya perilaku, punya kehidupan yang di luar itu baik. Kemudian punya brave, keberanian. Karena dia harus berani menyuarakan suara-suara kebenaran. Jadi ada isu-isu politik yang harus berani nih Miss Universe tidak dikuasai oleh siapapun. Kemudian juga yang inner beauty, beauty of heart. Jadi bukan cuma fisik, bukan cuma berani, bukan cuma yang tadi brain, tapi juga punya inner beauty yang baik. Belief, punya kepercayaan. Nah, kalau kita bandingkan Miss Universe jauh lebih unggul daripada yang namanya Saul. Saul cuma menang fisik tok satu, tapi yang lainnya nggak masuk hitungan. Nah, itu di 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi jangan lihat paras atau perawakan yang tinggi sebab aku Tuhan telah menolaknya. Jadi kita tahu semua bahwa Saul adalah manusia ya, yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati dan Saul ditolak oleh Tuhan. Nah, sebelum ayat itu terjadi kita lihat apa yang telah dilakukan oleh Saul. Kebaca ya. Ya, dia setelah dilantik dia menyelamatkan Yabes, Gilead dari orang Amon. Jadi kemenangan militer pertama yang dipegang sama Saul. Kalau musuhnya mau berdamai boleh, tapi dicungkil mata kanannya. Jadi kelihatan mana yang musuh, mana yang lawan. Mana yang warga sendiri, mana yang musuh. Kemudian bisa menyatukan suku-suku Israel dalam satu kepemimpinan. Nah ini membangun identitas nasional karena ada 12 bangsa bisa digandeng semua sama si Saul. Kemudian mengalahkan banyak musuh. Panglima yang tahu, yang dia adalah seorang panglima yang tangguh. Dia mengalahkan bangsa Moab, Amon, Edom, ya, Soba, Filistin, Amalek. Menang ini Saul. Terus Saul memiliki anak yang saleh, namanya Yonatan. Ya bukan Tante Erlin ya, tapi Yonatannya Tante Erlin saleh juga gitu ya. Jadi ini produk-produk yang dikeluarkan sama Saul, saya pakai kata produk ya. Hasil karyanya Saul adalah hasil karya yang baik. Karena apa? Saul dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu Roh Allah menguasai seseorang, dia bisa mengeluarkan sesuatu hal-hal yang baik. Tapi ternyata enggak berhenti sampai di situ. Akan ada yang kisah berikutnya ya. Kalau mau dibaca ini bakal banyak. Tapi kita bahas. Supaya apa? Kita tahu. Nah Saul yang harusnya menunggu Nabi Samuel di Gilgal, itu yang di poin pertama ya. Untuk mempersembahkan korban sembelihan, tapi dia melanggar batas. Akibatnya dianggap bodoh dan Tuhan mencari seorang yang berkenan di hatinya. Itu yang pertama. Jadi
walaupun ada seorang dipenuhi Roh Kudus dia bisa berkarya dengan baik, tapi kalau tidak punya pengendalian diri ya, dia tidak menempatkan Tuhan satu-satunya dalam kehidupannya, bisa jatuh. Kemudian Tuhan memerintahkan Raja Saul melalui Nabi Samuel untuk membinasakan seluruh orang Amalek, termasuk Raja Agag dan seluruh ternaknya, tapi enggak dihabiskan semua, dipilih yang baik-baik. Membiarkan Raja Agag hidup, kemudian membiarkan rakyatnya mengambil ternak-ternak yang baik. Dan ini dipandang oleh Tuhan bahwa Saul ini tidak mendengarkan Tuhan. Jadi Tuhan telah menolak Saul menjadi raja. Jadi yang pertama tadi, karena pelanggarannya mengambil bagiannya Samuel, dianggap kemudian Tuhan mencari seorang yang berkenan di hatinya. Tapi belum ditolak nih Saul. Tapi yang kedua, akhirnya Tuhan menolak Saul sebagai raja di 1 Samuel 15. Kemudian yang ketiga, saat Tuhan tidak menjawab doa Saul, ya biasanya, Saul menerima roh Allah menjadi sama seperti nabi-nabi. Nah, nabi ini mendapatkan suara Allah langsung, bisa lewat audible, bisa lewat mimpi. Tapi dalam peperangan yang dialami oleh Saul waktu nggak dapat jawaban doa, dia panggil dukun, ya, minta pemanggil arwah untuk memanggil roh Samuel. Jadi nyari alternatif lain. Jadi sudah mulai melakukan praktek okultisme, mulai memanggil arwah. Ya, jadi kita jangan hidup dalam okultisme, ini banyak mainan ya. Yang sempat ngetren waktu saya remaja itu mainan jelangkung. Pakai bolpen, kemudian baca mantra, tahu-tahu bolpennya gerak sendiri. Oh bojo, tak bilang gitu. Loh sungguhan ini ya lihat ya. Terus moro-moro kasih jawaban yang di sini gitu. Jadi ada kuasa-kuasa kegelapan sampai sempat rame waktu saya SMP 1 itu. Karena yang di kelas sebelah itu lukisannya nangis darah. Masuk sih, tapi cuman tersimpang siur kabar karena saya enggak lihat langsung. Cuman praktek-praktek okultisme ini ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan kita tergerak apapun untuk kepingin, di sana ono sing isa kuat nyembukno. Ya, ono sing pakai air lah gitu, pakai batu. Udah enggak usah. Kita punya Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Amin. Setia sama Tuhan. Berdoa kalau meminta kesembuhan, minta Tuhan. Bagaimana kalau kedokteran? Itu bukan okultisme ya. Kalau kedokteran adalah hikmat Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk bisa merawat bagian kesehatan. Nah, akhirnya dampak dari praktek itu Saul ya memberikan kerajaannya kepada orang lain. Nah, ini dia. Ada momen yang sangat menyedihkan, ada waktu di mana roh Tuhan itu undur dari Saul. Jadi Saul mulai dia melakukan hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang datangnya dari Tuhan. Nah, mengganggunya ini, kebaca ya. Mengganggunya ini, jadi ada bisa berarti mengejutkan, mengacaukan, atau membuat gelisah. Ini menunjukkan gangguan mental atau emosional yang dialami Saul akibat roh jahat tersebut. Tiba-tiba kaget sendiri, gitu ya. Tahu-tahu gelisah sendiri, tahu-tahu kacau sendiri. Ya. Bahkan dampak rohaninya roh Tuhan, kalau roh Tuhan itu gini, ada kuasa, ada kehadiran, ada bimbingan. Kemudian menjadi tidak ada roh Tuhan, jadi tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi, kemudian mulai menggunakan kekuatan dan akalnya sendiri. Iri, dengki, cemburu, dan membenci Daud. Daud lagi main kecapi nih, Daud lagi remaja-remaja belia ya, kalau Joshua sudah lebih dari belia, jadi masih lebih muda, Sahugo gitu ya. Dia lagi main musik, roh jahatnya pergi. Waktu si Daud memuji Tuhan, roh jahatnya pergi. Tapi di tengah-tengah roh jahatnya pergi, itu Saul ngambil tombaknya. Dia lihat Daud kan, wah ini yang akan menjadi raja nih. Diambil, dilemparkan ke
si Daud tadi. Sedangkan Daud yang masih sangat muda yang tidak berpengalaman di medan peperangan, bagi Saul yang panglima perang sangat mudah bagi Saul untuk menancapkan tombaknya ke Daud. Tapi Daud juga sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Setiap kali ada tombak, meleset. Kayak film The Matrix itu. Nanti momen berikutnya orang kalau sudah mau dibunuh kira-kira gimana? Masih mau datang lagi enggak? Harusnya udah enggak ya. Tapi karena kesetiaan dia tetap main musik, tetap melayani. Terus dilempar tombak lagi. Ini belum pernah kan Joshua main musik terus dilempar tombak gitu. Nah ini yang terjadi oleh Saul. Makanya kalau kita berdoa kepada orang kerasukan, jangan kita tutup mata ya. Kalau kita tahu kita doa pelepasan, buka mata. Jangan sampai kita diserang gitu. Jadi doa pelepasan kita tetap bawa hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan sambil berjaga-jaga, doa dan berjaga-jaga. Nah, yang dialami oleh Saul berubah kehidupannya karena Roh Tuhan lalu dari kita. Nah, saya mau tekankan di sini adanya Roh Tuhan. Setiap kita yang kita mengaku bahwa aku ini orang Kristen, aku ini percaya Tuhan. Berarti kita juga mengaku bahwa hidup kita ada dalam pimpinan Roh Allah. Kalau kita berdoa, kita minta Tuhan engkau hadir dalam hidupku. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus percaya bahwa Tuhan hadir bagi setiap kita. Dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita harus mau percaya juga kepada tuntunan Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, jangan pakai kekuatan akal kita sendiri. Kita harus fokus kepada Tuhan, cari tuntunannya Tuhan. Berapa banyak saat kita berkelimpahan, kita sangat memuji Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Tapi saat kesusahan, mulai kita berkeluh kesah. Mulai menolak ya. Ini Ibu Gembala, kalau kita percaya teokrasi ya, kalau kita percaya sistem teokrasi dari Tuhan, nah ada suara yang dari Ibu Gembala, itu suara Tuhan ya. Lewat khotbah mimbar ini yang disampaikan, itu suara Tuhan. Jangan kita lihat manusianya, wah anak kemarin sore gitu ya. Nah, saya pernah waktu dalam dunia perkuliahan, kuliah teologi ya, ada satu tantangan. Duh, kamu lah kerja Hendro gitu. Iya, saya kerja. Pegang duit, iya. Wah, terus pelayanan gimana? Loh, bisa melayani sambil bekerja? Oh, enggak bisa gitu ya. Kalau orang melayani itu enggak boleh lah. Dia lewat ayat dasar perjanjian lama ini. Anak-anaknya Samuel sambil bekerja gitu ya. Ada mulai mementingkan laba, jadi enggak fokus pelayanan. Oh iya, saya iyakan aja. Karena yang paling tahu siapa saya itu istri saya gitu ya. Perjuangannya kami gitu yang tahu istri saya. Oh iya, saya enggak terima afirmasi dari orang lain soal pelayanan. Ya, tapi kalau dalam jemaat, Andrew kamu gini-gini, oh iya saya dengarkan. Gitu. Tapi pihak tertentu, oke, saya menerima tapi mendengar. Saya mendengar tapi untuk beberapa pergumulan hanya Tuhan yang tahu pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Roh Allah hadir, kuasa Allah hadir, bimbingan Allah hadir, mau kerja enggak kerja, namanya Roh Kudus berkarya, dia tetap akan berkarya. Nah, kita yang mendengar, ayo kita setia sama Tuhan. Sekarang kita sederhanakan dengan kata, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Roh Kudus, tetap Roh Kudus. Waktu ada teguran datang dari hamba Tuhan, dari mentor, ojo mantah gitu ya. Dengarkan dulu. Supaya apa? Oh, kita bersedia dikoreksi oleh Roh Tuhan. Kalau kita baca tadi, Saul dalam pertama kalinya dia buat salah, Roh Tuhan itu Daud dipilih, tapi dia belum ditolak sama Tuhan. Masih jadi raja. Dan saking hormatnya ya ada momen di mana Daud melihat ini adalah pimpinan Allah, orang yang dipilih oleh Allah. Ada kesempatan Daud untuk bunuh Saul di gua. Ya waktu itu Saul lagi buang air, kemudian jubahnya sudah ngelewer, dipotong sama Daud jubahnya. Saul pergi dibilang, Raja Saul ini kain jubahmu, harusnya aku bisa bunuh,
tapi aku tidak bunuh. Kita sebagai anak Tuhan tetap setia sama Tuhan. Ya, tetap setia sama gembala. Setia sama gereja, iya, gereja Tuhan iya. Ya, kita sama-sama sepakat. Sama-sama membangun pelayanan di tempat ini. Saya ke Jakarta, salah satu poin utamanya, jadi ada 3 poin utama ya, jadi bukan 1, 2, 3. Poin utama yang kedua adalah saya belajar pelayanan di sana. Saya belajar di GPDI Kasih Persaudaraan, gembalanya bukan yang terlalu senior, kurang lebih sekitar umur 50-an awal. Saya belajar, saya lihat pelayanan yang berkembang, pelayanan yang istilahnya yang saya dan mama ini pelayanan yang kita bisa adopsi untuk Permata Mahkota, yang dimana membangun tentang sel group, komunitas sel itu sangat baik Bapak Ibu. Cuman formatnya nanti kita rapikan lagi. Jadi sudah ada materi yang saya punya. Saya tanya, kita perlu guidance, perlu modul. Kalau misalnya kita mau beli kulkas kan ada kan urutan nyalakannya gimana. Nah kita perlu modul. Dikasih modulnya banyak, seret gitu. Saya minta Dani download semua Dan, kamu siap-siap ya jadi mentor-mentor. Jadi lewat pelayanan ini kita bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Gembalanya satu, tapi nggak cuma gembala toh, akan ada mentor-mentor yang mengawasi beberapa jemaat-jemaat yang lain. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada satu punya masalah, itu nggak kelamaan, ngantri sama gembalanya. Gembalanya lagi di Manado ini, tidak berarti tidak terlayani karena ada mentor-mentor yang melayani. Kayak Nathan gitu ya, di sektor anak muda terlayani nggak Nathan? Ya, di anak muda, komunitas muda terlayani. Lewat mentornya kebetulan anaknya gembala gitu. Nanti nggak selalu anak gembala yang sebagai mentor. Ya, kita yang sudah semakin kuat dalam Tuhan, kita mau masuk dalam gereja sel. Gereja sel ini sangat bagus di mana semua bisa bertumbuh dan memiliki pertumbuhan iman yang sama. Pengertian akan pelayanan itu apa? Sama. Pengertian tentang Tuhan itu sama. Pengertian tentang pertobatan dan baptisan itu sama. Kita bersama-sama baik dari ibadah umum, pemuda, sampai sekolah minggu punya satu pergerakan yang sama dan mengerti firman Tuhan bersama-sama. Dengan sektor-sektor yang berbeda. Nah kita perlu banyak orang-orang hebat di sini ya, yang mau dipakai Tuhan. Kalau mungkin engkau berdoa Tuhan, aku mau dipakai Tuhan lebih lagi. Nah kita akan mulai mengembangkan di sana. Satu dengan yang lainnya memperhatikan. Bisa pimpin doa setiap jemaat di sini. Amin, Ibu Rian bisa pimpin doa? Bisa gitu ya. Ibu Mala. Kemudian, Cik Lucy gitu ya, datang. Lihat wanita-wanita memimpin, kalau zaman dulu wanita nggak dapat ruang untuk memimpin, tapi bisa. Ya. Bu Sum, pimpin doa, bisa-bisa nih. Nah setiap kita, kalau kemarin kita lihat ya, Ibu Yani bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sangat baik, puji Tuhan itu tuntunan Allah. Itu gereja yang berkembang seperti itu, dari jemaat biasa sampai bisa melayani, sampai bisa memberkati. Ya, itu kita akan sama-sama mengembangkannya. Saya percaya dengan Roh Kudus akan mengubahkan kita yang manusia biasa menjadi manusia lain. Tapi lebih ke manusia roh, manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Lihat dulu kanan kiri. Siap-siap ya melayani. Siap-siap ya pimpin doa. Oke. Saya lihat ini saya paling suka ambil contoh Nathan ya. Dulu ditunjuk doa itu paling nggak mau gitu. Yang terakhir-terakhir ini kan kalau ada latihan musik dia ikut datang ya. Ayo kita doa. Dengan sangat sigap dia, belum ditunjuk sudah pimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa gitu ya. Wah ini ada perubahan hidup. Ini adalah contoh-contoh yang dimana Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Ya. Iya. Ya. Nah, kalau sudah dikuasai penuh ya, dia akan mengerti. Kita tetap berdoa buat anak-anak muda kita ya, supaya masa depannya indah. Di sebelah saya ini tadi singer ya, Ruben. Waktu lihat statusnya, wah jadi dia main gitar juga bisa. Main gitar gitu ya. Main gitarnya itu bukan lagu-lagu dunia Bapak Ibu. Lagu rohani, memuji Tuhan. Wah puji Tuhan. Semoga saya nggak di hidden ya. Supaya nggak lihat lagi statusnya. Maksudnya ada kesempatan yang dipakai memuji Tuhan.
Dani sempat melakukan rekaman, kok aku mau rekaman satu lagu, aku main gitar biar Michael yang nyanyi gitu ya. Yang dia nyanyikan lagu rohani Bapak Ibu. Ya jadi yang mau diposting itu bukan lagu-lagu, maksudnya bukan konten-konten sekuler, tapi konten-konten rohani. Buat saya, wah ini kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan nggak bisa gitu ya. Ya apa caranya orang maksa, ayo nyanyi gitu ya, memuji Tuhan. Tapi karena ada Roh Kudus bisa. Saya percaya setiap kita yang dipenuhkan oleh Roh Kudus akan mengalami perubahan hidup. Tanpa Roh Kudus akan ada masalah-masalah kehidupan. Contohnya ini dia, yang dialami oleh Saul. Punya dampak secara mental. Kemarahan yang tidak terkendali. Dia ambil tombak, dia lempar ke arah Daud. Lagi memuji Tuhan. Ada momennya roh jahatnya pergi. Tapi ada momennya ya di tengah pergolakan, saya bayangkan nih ada orang kerasukan terus mau didoakan, kira-kira itu roh jahatnya ini kesenangan enggak? Wah aku mau pergi gitu ya, dadah selamat tinggal rumah lamaku. Tentunya dia mempertahankan gimana caranya dia nggak bisa supaya jangan sampai lepas dari rumah manusia lama ini. Kok aku sudah berjuang tapi nggak bisa lepas dari kebiasaan dosa kayak gini. Nah ini karena apa? Ada namanya roh-roh jahat yang mengikat. Dia harus membuka diri agar terlepas dari ini. Kemudian menjadi paranoia. Tahu paranoia itu apa? Nah, saya coba. Nah, ini paranoia. Paranoia itu berbeda dengan paranoid. Paranoid itu keadaan pikiran, perasaan curiga, berlebihan, belum tentu merupakan gangguan mental, cuman curiga aja. Seorang paranoid mungkin mengalami kecemasan atau ketidakpercayaan kepada orang lain, tetapi mungkin masih mampu memahami dan mengendalikan pikiran mereka. Tapi kalau paranoia merupakan gangguan mental yang lebih serius, ditandai dengan rasa curiga dan ketidakpercayaan yang berlebihan. Seringkali disertai dengan delusi atau keyakinan yang salah tentang orang lain. Jadi keyakinan tentang orang lain itu salah. Ini contohnya. Oke. Kalau paranoid, khawatir jika pacarnya akan selingkuh, nanti punya anak itu susah gitu ya. Itu paranoid umum. Seorang yang curiga jika teman kerjanya akan mencuri ide mereka. Kalau di kelas seorang anak pasang pembatas buku, dicepin antar meja, ojo nyontek gitu kan. Nyonteknya belum, bukunya udah dipasang. Nah itu paranoid umum. Nah kalau paranoia yang percaya bahwa orang lain akan terus-terus merencanakan untuk menyakiti dirinya. Atau dia percaya bahwa ada pemerintah yang sedang memata-matai dia. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang senantiasa. Nah ini contohnya. Yang dialami oleh Saul ini sudah masuk ke paranoia. Dia kayak ada ketakutan-ketakutan, kecemasan yang sumbernya dari lepasnya roh Allah dalam hidupnya. Depresi menjadi ketidakstabilan jiwa. Perlu musik untuk menenangkannya. Nah ini berbeda dengan kita ya, kita beribadah, kita perlu musik. Bukan karena kita depresi dan ketidakstabilan jiwa, bukan ya. Tapi kita memuji Tuhan. Nah, tapi puji Tuhan kalian ya, para pemain musik kita ya, singer dan pemain musik, lewat pelayanan kita bisa memulihkan orang-orang yang depresi atau yang enggak stabil jiwanya. Teruslah melayani. Amin. Nah, dampaknya, ya tadi kita udah bahas ada konsultasi ke dukun. Yang paling parah, dia mati bunuh diri di medan perang. Kalau kita baca, bukan cuma Saulnya yang bunuh diri, panglimanya juga ikut bunuh diri bersama-sama dia. Dan akhirnya banyak orang juga yang mati di momen itu. Bapak Ibu yang terkasih, hilangnya hidup tanpa Roh Kudus bisa membawa kepada kehidupan-kehidupan yang rumit, kehidupan yang sakit secara mental. Tapi bersama Roh Kudus, ya, manusia biasa bisa diubahkan menjadi manusia yang penuh dengan roh. Penuh dengan buah-buah roh. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita mau pilih hidup dalam tuntunan roh Allah, mengakui bahwa Tuhan Allah hadir dalam hidup kita, mengakui bahwa Yesus yang akan memimpin hidup kita dan kita hidup dalam jalannya Tuhan, atau menjadi seorang yang menolak, memilih bahwa aku bisa memutuskan hidupku dengan
kemampuanku sendiri, pengertianku sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka hati dengan Roh Kudus. Kita buka hati bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Jangan kita tolak Tuhan. Ya, jangan kita tolak pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita sudah lihat ada satu contoh. Nah, di firman Tuhan begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya biasa-biasa saja, orang yang biasa. Tapi begitu dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya menjadi luar biasa. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ya, akan ada banyak yang bisa. Saulus seorang pembunuh sekarang jadi penginjil besar. Dia menulis begitu banyak kitab, begitu banyak surat yang dimana memberkati banyak orang sampai kita hari ini. Orang yang biasa ketemu Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Mari bersama Tuhan. Tuhan, bagaimana hidupku sudah salah Tuhan. Aku punya masa lalu yang jelek. Track recordku jelek, raportku merah. Bapak Ibu yang terkasih, bersama Tuhan hidup kita bisa diubahkan. Kuncinya adalah hidup bersama Roh Kudus. Amin. Jemaat Permata Mahkota, kita mau hidup bersama dengan Roh Kudus. Saya dan saudara semakin hari semakin diproses. Masalah boleh datang, tapi kita jangan selesaikan dengan caranya kita sendiri. Ada satu kesaksian yang saya bawa dari Ibu Gembala setempat di Jakarta di mana kami ada. Dia bilang, dulu kami berusaha menyelesaikan dengan cara kami. Keuangan gereja, ya apa caranya Tuhan bisa tolong lewat kami berusaha bisa menolong pelayanan yang ada. Mereka harus diusir, jadi dulu pelayanan seperti kita dari gereja rumah harus diusir, mereka sewa hotel untuk bisa beribadah. Tapi hotelnya punya kebijakan baru, ganti pemimpin di mana hotel mau mengutamakan wedding. Jadi kalau ada wedding, ibadah enggak boleh ada, khusus wedding. Wah, gimana caranya ibadah kok putus-putus? Nggak bisa, dia cari, mereka berupaya. Waktu tanya Bapak Gembalanya cuman bilang, ya kami keliling-keliling Jakarta Barat ini, dapat tempat di sini. Ceritanya cuma kayak gitu. Waktu ngobrol sama Ibu Gembala, kami cari rumah demi rumah, ruko demi ruko, ke mall. Jadi cara carinya bapak-bapak sama ibu-ibu beda ya. Waktu bercerita maksudnya, laki-laki tidak bercerita maksudnya. Dia sangat susah mereka berjuang, akhirnya mereka dapat satu tempat untuk sewa tempatnya setahun itu 1 M sekian. Belum biaya maintenance. Jemaat kurang lebih seperti kita, nggak beda jauh. Bagaimana caranya bisa memenuhi si 1 M itu? Wah, mulai berusaha, wah nggak ada. Terus salesnya bilang, dinego aja boleh kok Bu gitu. Mau nego gimana gitu. Nego kan 90%, nego 50% pun nggak ada duitnya. Nego 10% pun yang nggak ada duitnya. Masa nego 0% nggak bayar kan nggak mungkin gitu. Terus udah dengerin, terus bagaimana caranya? Di momen itu tidak lama berselang ada satu pimpinan dari mall tersebut yang kontak ke Bapak Gembala terus tanya, Pak ada cari tempat ya di tempat kami. Ya ayo kita ketemu, bahas-bahas. Oh ya saya sudah ketemu dengan sales. Loh Bapak ini mau ketemu sama sales saya atau sama saya? Oh gitu. Ketir ini. Ngobrol-ngobrol dan jawaban Tuhan terjadi. Mereka harus bayar maintenance dan biaya sewa yang tadi 1 M sekian itu mereka nggak bayar sama sekali. Jadi yang awalnya mereka berusaha dengan cara mereka, Tuhan ubahkan lewat Tuhan yang memberkati. Jadi walaupun pendeta sekalipun diproses sama Tuhan, bahwa berkat datangnya itu bukan dari perpuluhan, bukan dari gereja. Iya benar, perpuluhan dan persembahan itu menghidupi gereja, tapi berkat itu datangnya dari Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini kerinduan saya. Di mana setiap kita punya iman yang sama. Ibu Gembala punya iman seperti apa, iman yang sama, proses iman yang bisa dimiliki juga setiap kita, jemaat Tuhan. Yang berkat datangnya bukan dari orang lain, tapi dari Tuhan. Bukan karena kita bekerja kita bisa punya berkat, tapi Tuhanlah yang memberkati kita. Entah kamu lewat pekerjaan, entah lewat jalur-jalur yang lain, itu datangnya dari Tuhan. Jangan cari jalan-jalan kita sendiri untuk mencari jalan keselamatan. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saat kita mengambil jalan langkah kita sendiri, itu sama dengan kita menolak Tuhan. Sama dengan kita
cari imitasinya ya. Poin tadi di awal. Sama dengan kita menolak Tuhan. Tapi istilahnya gini, lo terus kita doa nggak usah minta atas sama Tuhan. Bawa pergumulan kita sama Tuhan. Tuhan, aku sedang menghadapi pergumulan ini. Saya tahu bahwa Tuhan akan campur tangan menolong. Lebih baik hidup kita seperti yang dialami oleh Ruth dan Naomi. Mereka pulang kampung tidak punya apa-apa karena kelaparan, tapi mereka bekerja. Setia, melakukan pekerjaannya bukan pekerjaan legal. Pekerjaannya adalah memungut jelai satu demi satu. Tapi tuntunan Tuhan lewat Boas. Boas bilang sama pegawainya, sengajalah jatuh-jatuhkan jelai. Jangan kamu bawa semua, biar ada orang yang bisa memungut. Dan lewat situ Naomi bisa mendapatkan Ruth bisa mendapatkan 22 liter jelai dalam satu hari. Itu jumlah yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, kita berusaha, kita setia sama Tuhan. Ya. Memintanya itu jangan minta kepada manusia. Ya, mereka berdoa sama Samuel, akhirnya nanti jalurnya jadi lain. Setialah sama Tuhan, setia sama Tuhan. Berdoa semakin setia, amin. Yang mau berdoa setiap hari, angkat tangan dalam hati. Yang mau baca firman Tuhan setiap hari, angkat tangan dalam hati. Amin. Yang mau memberkati orang lain setiap hari dalam hati, angkat tangan ya. Tuhan tolong. Biar rencana awal Allah terjadi dalam kehidupan kita seutuhnya dan hidup kita dimerdekakan. Haleluya. Tuhan tolong setiap kita yang selalu setia, selalu mengasihi Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Allah. Terima kasih. Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang hidup dipenuhi oleh Roh Tuhan. Yang hidup dipenuhi, dikuasai oleh Roh Allah. Pimpinan Tuhan menjadi jalan kami. Doa kami Tuhan, ampuni setiap kami. Kalau mungkin dalam kehidupan kami pernah menolak Tuhan dengan doa-doa kami yang salah. Ampuni kami Tuhan bila kami pernah menolak Tuhan saat kami menggantikan pimpinan Tuhan dengan hikmat kami manusia. Ampuni kami Tuhan bila kami anggap kami lebih tahu daripada rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Buka hati kami dan ubahkan kami Roh Kudus. Kuasai setiap kami, penuhi kami dengan Roh Kudus. Dan hari lepas hari kami ada dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Allah hadir dalam hidup kami. Roh Allah memenuhi kami dan membawa kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang dibentangkan, firman Tuhan yang dibagikan menjadi pedoman dalam setiap kami. Kami pegang kuasa Roh Tuhan. Kami pegang kuasa Roh Allah. Mengubahkan kami, manusia lama kami, menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hidup sesuai dengan firman-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Kami mau bawa berkat dari Tuhan sendiri. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya, Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima berkat Tuhan, jadilah terang, jadilah garam, jadilah saksi Kristus di mana engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus memberkati.
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yes, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih semangat lagi, kita rasakan Roh Tuhan tercurah bagi kita di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Kita dipulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, dosa telah dipatahkan.